Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan mata pelajaran IPA. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Oke, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah melaksanakan penilaian tengah semester dan sudah belajar pula mengenai materi sistem pernapasan pada manusia. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi pada manusia. Masih bersama saya, Bu Ayu. Adapun tujuan pembelajarannya, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem pengeluaran atau ekskresi pada manusia, menyebutkan struktur dan fungsi organ penyusun sistem ekskresi manusia, menjelaskan proses pengeluaran zat sisa pada sistem ekskresi manusia, mendata contoh-contoh penyakit dan kelainan yang berhubungan dengan sistem ekskresi manusia, dan menjaga kemudian dan merawat organ-organ sistem ekskresi untuk kesehatan diri. Secara garis gambaran besar nanti yang akan kalian pelajarin tergambarkan pada peta konsep berikut ya, dimana dalam sistem ekskresi tentunya kalian akan coba memahami organ apa saja sih yang menyusun sistem ekskresi. Kemudian di situ kalian akan belajar zat hasil ekskresi apa saja yang dikeluarkan dari masing-masing organ. Selanjutnya mengenai gangguan pada sistem ekskresi. Nah, proses pengeluaran zat pada manusia itu terdiri dari 3 macam ya. Ada defekasi, sekresi, dan ekskresi. Jadi antara ketiga istilah ini adalah atau 3 peristiwa ini berbeda semua ya nak ya. Apa sih perbedaan antara defekasi, kemudian sekresi maupun ekskresi? Mari kita simak. Nah, yang pertama adalah ekskresi. Ekskresi itu proses pengeluaran sisa metabolisme. Zat tersebut diserap dan diangkut oleh darah dan dikeluarkan bersama urin, keringat, maupun hasil pernafasan. Kemudian, kalau defekasi adalah proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan atau zat tidak mengalami pencernaan. Jadi setelah ada kaitannya dengan proses memakan ya, proses hasil pencernaan. Jadi ketika kalian makan berarti terdapat zat yang bisa dicerna ataupun tidak. Nah, zat yang tidak bisa dicerna itu atau zat sisa pencernaan itu akan dikeluarkan melalui anus yang berupa feses atau tinja. Itu prosesnya namanya defekasi. Kemudian kalau sekresi itu proses pengeluaran zat oleh kelenjar yang masih digunakan oleh tubuh. Nah, zat yang dihasilkan itu berupa enzim dan hormon. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini ada gambar ilustrasi orang yang berlari. Untuk yang akan kita pelajarin hari ini kan tentang sistem ekskresi pada manusia. Tentunya kita pasti pernah lah berkeringat. Tentu ya, misalnya kita berlari di bawah terik matahari atau jalan di bawah terik matahari panas kayak gitu. Nah, kemudian pasti ketika kita lari atau jogging, ketika waktu panas-panasnya atau kelelahan itu kan akan berkeringat ya nak ya. Nah, keringat itu sebenarnya merupakan salah satu sisa aktivitas metabolisme yang bila tidak dikeluarkan akan meracuni tubuh. Nah, zat-zat sisa itu dikeluarkan melalui organ-organ tertentu, ya kan? Nah,
Apa saja sih organ-organ tersebut? Bagaimana cara organ-organ tersebut mengeluarkan zat-zat sisa? Bagaimana jika terjadi bagaimana jika terjadi kerusakan pada organ-organ tersebut? Jadi kayak tadi, keringat, kita berkeringat. Biasanya kan kalian melihat keringat pada bagian kulit ya. Nah, berarti di situ ada organ yang berperan yang mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa keringat, yaitu kulit. Apa saja selain kulit yang masuk dalam sistem ekskresi? Nah, coba kita pahami bersama ya. Organ-organ pada sistem ekskresi manusia selain kulit apa aja ya? Oke. Sebelumnya kalian harus tahu ya bahwa proses metabolisme itu menghasilkan energi dan zat yang berguna bagi tubuh. Selain itu juga dihasilkan zat-zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, zat sisa tersebut bersifat racun dan dapat membahayakan tubuh. Karenanya harus dikeluarkan dari tubuh. Proses pengeluaran zat sisa tersebut inilah yang disebut sebagai ekskresi. Nah, organ-organ yang berperan dalam proses ekskresi itu meliputi apa saja? Meliputi kulit, meliputi ginjal, paru-paru, dan hati. Jadi di sini ada 4 organ yang termasuk dalam sistem ekskresi, yaitu kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Oke, kita coba pahami satu-satu ya nak ya. Kita sekarang belajar tentang organ ginjal. Oke. Manusia itu memiliki sepasang ginjal yang terletak di depan, sebelah kiri dan kanan tulang belakang bagian pinggang. Nah, bentuknya seperti biji kacang buncis, warnanya merah coklat, letaknya dekat tulang pinggang. Jadi, jumlah ginjal kalian ada sepasang kanan maupun kiri. Saya juga punya ginjal juga, jumlahnya juga sepasang juga, yaitu kanan dan kiri. Bentuknya itu seperti biji kacang buncis atau seperti pula kayak kacang merah atau kacang senerek gitu ya. Warnanya merah coklat atau merah marun tua gitu. Nah, letaknya itu di dekat tulang pinggang. Nah, ginjal itu ya, bagian ginjal itu tersusun kulit ginjal ya. Ini korteks, disebut sebagai korteks. Kemudian sumsum ginjal atau disebut sebagai medula, dan rongga ginjal yang disebut sebagai pelvis. Ini adalah struktur penyusun ginjal atau bagian ginjal. Terdiri dari korteks atau kulit ginjal, kemudian medula ya, lebih ke dalam lagi yaitu medula atau sumsum ginjal, kemudian ke dalam lagi yaitu pelvis. Oh, ada saluran ureter. Nah, bila kita perbesar lagi, pada bagian korteks ini tersusun dari nefron, ya. Nah, struktur nefron itu terdiri dari di sini ada pembuluh arteri maupun vena, kemudian ada kapsul Bowman, ini adalah kapsul Bowman, ini adalah glomerulus, tubulus contortus proximal, kemudian ini adalah lengkung Henle, dan di sini adalah tubulus contortus distal, dan yang terakhir di sini adalah tubulus collectivus. Jadi kalian harus paham dan mengerti nama-nama pada bagian struktur ginjal ini atau irisan melintang ginjal maupun pada bagian struktur nefron ginjalnya. Oke, biasanya ini ditanyakan terus kemudian terjadi proses apa saja, harus kalian pahami. Nah, ini sama dengan gambar yang tadi, ya. Bisa kalian pelajarin. Nah, fungsi ginjal. Ginjal itu mempunyai fungsi antara lain yaitu menyaring darah sehingga menghasilkan urin. Jadi ketika kalian buang air kecil, hasilnya itu kan berupa air seni atau urin. Nah, air seni itu sebenarnya hasil dari penyaringan darah yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh ginjal.
Selain menyaring darah ya, di dalam penyaringan darah ini kan tentunya disaring mana sih zat-zat yang masih berguna untuk tubuh dan mana sih yang harus dikeluarkan karena mengandung racun atau zat berbahaya. Nah, ini adalah fungsi dari ginjal. Sehingga selain menyaring darah, di sini fungsinya juga membuang zat-zat yang membahayakan tubuh. Seperti apa? Urea gitu. Kemudian, selain itu membuang zat-zat yang berlebihan dalam tubuh atau kadar gula dan mempertahankan tekanan osmosis cairan ekstraseluler, kemudian mempertahankan keseimbangan antara asam dan basa. Nah, ini bagian dari struktur ginjal tadi. Oke, bahwa di dalam korteks ini terdapat dari nefron, di mana nefron itu terdiri dari badan Malpighi. Badan Malpighi terbagi menjadi glomerulus dan kapsul Bowman. Kemudian ada tubulus. Tubulus itu dibagi menjadi lengkung Henle, tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, dan collectivus. Nah, ginjal itu berperan sebagai alat ekskresi dengan cara menyaring darah dan zat-zat sisa yang terdapat dalam darah dapat dikeluarkan dalam bentuk air seni atau urin. Di mana dalam penyaringan darah itu kan membentuk urin. Nah, dalam pembentukan urin ini melewati 3 tahapan apa saja? Yaitu pertama ada tahap penyaringan atau filtrasi, kemudian penyerapan kembali disebut juga sebagai reabsorpsi, dan tahap pengumpulan atau augmentasi. Jadi dalam pembentukan urin ini harus melewati 3 tahapan. Kayak kalian mengeluarkan seni atau urin, otomatis prosesnya melalui 3 tahapan itu tadi ya nak ya. Pembentukan urin yang pertama melewati proses penyaringan atau filtrasi, di mana darah yang mengandung sisa metabolisme masuk ke dalam arteri ginjal. Kemudian cairan tubuh keluar dari pembuluh arteri ginjal lalu masuk ke badan Malpighi. Selanjutnya, plasma darah dan zat terlarut disaring oleh glomerulus. Hasilnya berupa urin primer. Nah, urin primer ini masih mengandung air glukosa, asam amino, garam, dan garam mineral. Nah, membran glomerulus dan kapsul Bowman itu bersifat permeable terhadap air dan zat terlarut yang berukuran kecil. Oleh karena itu, molekul-molekul besar itu dapat tersaring. Jadi perlu diingat bahwa dalam proses penyaringan hasil dari filtrasi ini dia hasilkan hasil berupa urin primer. Tempatnya di mana? Yaitu di glomerulus ya. Sebelumnya melewati badan Malpighi dulu, kemudian ke glomerulus. Ya, tahap selanjutnya yaitu penyerapan kembali atau reabsorpsi. Hasil dari filtrasi tadi kan berupa urin primer. Nah, urin primer ini akan masuk ke dalam tubulus contortus proximal untuk direabsorpsi zat-zat yang masih berguna untuk tubuh. Nah, zat berguna itu seperti apa? Seperti gula, vitamin, asam amino, ion, air, itu kembali ke pembuluh darah. Nah, hasil dari reabsorpsi ini adalah urin sekunder ya. Berarti kan yang diserap adalah zat yang masih berguna untuk tubuh. Nah, urin sekunder ini mengandung air, garam, kemudian urea dan pigmen empedu yang memberi warna dan bau pada urin. Jadi ketika kalian membuang air seni atau urin itu kan tentunya bau ya nak ya, terus berwarna agak kuning-kuningan gitu. Nah, karena ada pemberi warnanya dari pigmen empedu. Tahap selanjutnya yaitu pengumpulan atau augmentasi. Tadi dari hasil reabsorpsi itu dihasilkan urin sekunder. Urin sekunder ini akan masuk ke dalam tubulus contortus distal, lalu ditambahkan zat sisa lainnya seperti asam urat, ion hidrogen, dan kreatin.
Sehingga hasil dari augmentasi ini adalah urin sesungguhnya atau urin. Nah, di sini kemudian urin itu akan disalurkan melalui tubulus collectivus ke rongga ginjal. Dari rongga ginjal, urin menuju ke kandung kemih melalui saluran ginjal atau ureter. Oke, jadi ketika proses pengumpulan ini kan nanti hasil akhirnya berupa urin sesungguhnya yang nantinya akan dikeluarkan oleh kita semua ya. Ketika kita buang air kecil itu, nah itu setelah melalui proses filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Bagaimana sih proses pengeluaran urin itu dari tubuh kita atau terutama dari ginjal itu setelah melewati 3 tahap atau 3 proses tadi. Nah, pengeluaran urin itu berkaitan dengan pengeluaran keringat yang juga dipengaruhi oleh cuaca. Urin itu yang dikeluarkan oleh ginjal sebagian besar 95% terdiri atas air dan zat terlarut seperti urea, asam urat, amonia, garam, warna empedu, dan zat yang berlebihan dalam darah seperti vitamin, obat, dan hormon. Nah, caranya bagaimana atau tahapnya bagaimana sih? Nah, urin itu dikumpulkan dalam tubulus contortus distal lalu masuk ke kandung kemih melalui ureter. Nah, jika kandung kemih itu penuh ya, jika penuh tuh, maka dinding kandung kemih akan tertekan. Nah, ini sering juga kalian alami sendiri ya. Ketika kalian ingin pipis kan seakan-akan pada kandung kemih kita itu penuh terus kayak tertekan gitu. Nah, kemudian jika kandung kemihnya itu tertekan, dinding kandung kemihnya tertekan, maka otot kandung kemih itu meregang dan timbul rasa ingin buang air kecil. Kalau sudah ingin ada rasa buang air kecil, langsung keluarin lah ya, jangan ditahan nanti jadi penyakit. Nah, selanjutnya urin itu keluar melalui saluran kencing atau uretra. Nah, perlu kalian pahami juga bahwa jika urin mengandung protein berarti terjadi gangguan atau kerusakan pada glomerulus. Jika urin mengandung gula dapat disebabkan oleh pertama, kerusakan pada tubulus ginjal, kemudian kadar gula yang tinggi sehingga tubulus ginjal tidak dapat menyerap kembali semua gula yang ada pada filtrat glomerulus yang mengakibatkan penyakit yang namanya bisa jadi diabetes mellitus, diabetes insipidus gitu. Nah, perbedaan di antara keduanya nanti kalian pahami dulu ya. Fungsi ginjal kan tadi menyaring darah, mengeluarkan sisa metabolisme, membuang zat-zat yang berbahaya bagi tubuh dan mengatur keseimbangan air dan garam di dalam darah. Jadi ketika misalnya ginjal ini sudah tidak dapat berfungsi normal, maka otomatis nanti hasilnya akan mempengaruhi pada kinerja dari organ-organ tubuh yang lainnya ya. Soalnya kan ginjal ini kan fungsinya sebagai penyaring darah, membedakan mana sih zat yang masih berguna dan mana sih zat yang tidak berguna. Ketika ginjal itu mengalami kerusakan, otomatis dalam proses penyaringan darahnya tidak akan bekerja maksimal. Nah, bisa jadi zat yang dikeluarkan yang harusnya itu zat yang sudah tidak digunakan akan tercampur dengan zat-zat yang masih sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh. Makanya lindungi ginjal kalian, jangan sampai punya cita-cita untuk dijual salah satu, jangan, karena dua ginjal itu diciptakan oleh Tuhan, otomatis ada fungsinya, tidak mungkin tidak. Oke, organ yang kedua yaitu hati. Nah, bisa kalian lihat struktur dari hati di sini ya. Ini adalah lobus kanan, ini adalah ligamen ya. Kemudian ini adalah lobus kiri. Jadi kalau kalian melihat gambar, ini kan sebenarnya sebelah kanan ya. Kalian samakan dengan organ tubuh kalian, bukan secara kita melihat seperti ini, kan terbalik sebenarnya ya. Ini adalah kantong empedu, ini ligamen teres, ligamen falciformis. Nah, hati ini kan masuk ke dalam organ sistem ekskresi. Karena si hati ini merupakan kelenjar
terbesar dalam tubuh terletak dalam rongga perut sebelah kanan dan bawah diafragma. Ini mengekspresikan berupa getah empedu ya. Ingat, getah empedu, bukan empedunya yang diekspresikan. Hati-hati, kadang kalian langsung apa sih lihat hasil ekspresi dari hati itu. Nah, kadang ada yang menjawab kantong empedu. Jangan, nanti kalau kantong empedunya diekspresikan berarti tak punya empedu lagi dong, ya kan? Nah, yang zat yang hasil ekskresi dari organ hati ini adalah getah empedu dan urea. Nah, pada orang dewasa normal beratnya itu kurang lebih 2 kg dan berwarna merah. Hati menghasilkan empedu yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Cairan kehijauan, rasanya pahit, pH-nya atau derajat keasamannya netral, kemudian mengandung kolesterol dan mengandung garam empedu. Nah, empedu yang dihasilkan itu akan ditampungkan di dalam kantong empedu dan berfungsi mengemulsikan lemak pada proses pencernaan. Kalian kan masih ingat bahwa hati juga termasuk dalam sistem pencernaan. Nah, zat warna empedu ini disebut sebagai bilirubin dan biliverdin. Zat warna tersebut diubah menjadi urobilin oleh bakteri usus dan memberi warna pada feses dan urin ya, dari hasil olahan dari bilirubin tadi dan biliverdin. Oke. Nah, ini adalah fungsi hati. Fungsi hati, jadi kalian semua punya hati ya nak ya. Tapi bukan berbentuk seperti love loh, itu hanya imitasi atau hanya imajinasi aja ya. Nah, salah satu fungsinya yaitu sebagai alat ekskresi, tempat penyimpanan gula dalam bentuk glikogen, tempat pembentukan dan pembongkaran protein, tempat pembongkaran sel darah merah, pembentukan dan pengeluaran cairan empedu, menetralkan obat dan racun, tempat pembuatan vitamin A dan provitamin A. Contoh soalnya, jelaskan fungsi hati sebagai alat ekskresi. Hati mengeluarkan empedu, maksud saya di sini bukan empedu ya, jadi mengeluarkan getah empedu yang berfungsi mengemulsikan lemak dalam proses pencernaan makanan. Hati juga mengeluarkan urea ke dalam ginjal yang merupakan sisa-sisa pencernaan protein. Nah, sebenarnya banyak sekali beberapa gangguan yang terjadi pada organ dalam sistem ekskresi. Nah, untuk itu bisa kalian pelajarin pada buku sumber yang kalian punyai atau kalian melakukan studi literasi pada buku siswa atau sumber internet yang dengan sumber yang jelas. Oke nak? Nah, untuk penugasan hari ini kalian lakukan aktivitas yang sudah